Selamat datang kembali di studio bocor kami, tempat di mana kamu bisa mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film India kali ini adalah berjudul Aashiqui 2. Ada yang udah pernah nonton film A Star Is Born? Nah, film ini mengadopsi dari film Hollywood tersebut, A Star Is Born, yang tahun 1976. Aashiqui 2 ditayangkan tahun 2013. Dan film ini menjadi film yang sukses di box office walaupun menampilkan pendatang baru. Pemerannya ada Aditya Roy sebagai Rahul dan Shraddha Kapoor sebagai Aarohi. Rahul adalah seorang penyanyi terkenal dan sukses, tapi karirnya memudar karena kecanduan alkohol. Di panggung, di adegan ini, setelah ia hampir menyelesaikan konsernya, tiba-tiba disela oleh seseorang yang kehilangan karirnya karena Rahul. Rahul lalu berkelahi dengannya dan menghentikan konsernya. Kemudian Rahul pergi dan ingin menghabiskan waktunya sendirian. Ia pergi ke sebuah bar. Ia lalu bertemu dengan wanita bernama Aarohi. Saat itu Aarohi sedang menyanyikan lagu miliknya. Rahul tertarik dengan suaranya yang merdu. Dia pun berkenalan dengannya dan menghampiri tempat Aarohi. Manajer Rahul kemudian tiba-tiba datang menjemputnya. Mereka kemudian terpisah. Tapi Rahul begitu penasaran. Ada sesuatu yang membuatnya yakin dengan bakat yang dimiliki oleh Aarohi. Malam harinya, ia nekat mendatangi tempat tinggal Aarohi untuk menawarkan sebuah kesempatan menjadi penyanyi terkenal. Awalnya Aarohi ragu, tapi akhirnya ia setuju dengan tawaran Rahul. Keesokan harinya, Aarohi mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia menemui pemilik kafe. Pemilik kafe tersebut malah merendahkan Aarohi dan juga Rahul. Ia mengatakan tidak mungkin Aarohi bisa menjadi penyanyi yang sukses. Apalagi dibantu oleh Rahul. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Rahul datang menjemput Aarohi. Rahul pun memberi sedikit kalimat yang membungkam mulut pemilik kafe tersebut. Rahul dan juga Aarohi menuju Bombay. Saat tiba di Bombay, mereka berpisah. Aarohi kemudian menemui keluarganya, sedangkan Rahul pergi menemui produser bernama Sehgal untuk mempromosikan Aarohi. Sesampainya di rumah, Aarohi disambut bahagia oleh ayahnya. Berbeda dengan ibunya, yang justru memikirkan bagaimana keuangan keluarga. Aarohi kemudian merasa tidak enak hati. Ia mencoba menelpon Rahul. Namun, Rahul tidak sempat mengangkat telepon tersebut sebab ia saat itu dikeroyok oleh beberapa penggemarnya. Hingga Rahul harus dilarikan ke rumah sakit. Kabar Rahul yang harus dirawat secara intensif di rumah sakit sengaja disembunyikan dari media. Manajernya yang bernama Vivek tak ingin kabar ini menyebar. Sementara itu, Aarohi terus berusaha untuk menghubungi Rahul, tetapi tidak ada jawaban, hingga Vivek mengangkat telepon tersebut. Ia mengatakan kepada Aarohi bahwa Rahul sedang berada di London dan akan kembali 25 hari lagi. Hari demi hari sudah terlewati. Aarohi terus berharap dan menanti kabar dari Rahul. Dan ini adalah saat Rahul sudah mulai membaik dan bertanya pada Vivek, apakah Aarohi menghubunginya? Vivek menjawab, tidak. Sudah 25 hari berlalu. Aarohi kemudian kembali berusaha menghubungi Rahul. Tapi lagi-lagi Vivek justru meminta orang lain yang mengangkat telepon tersebut dan mengatakan salah sambung. Akhirnya, Aarohi yang sudah terlanjur berharap dan sudah terlanjur keluar dari pekerjaan sebelumnya, ia nekat menuju apartemen tempat tinggal Rahul. Aarohi bertemu dengan security yang mengatakan kalau Rahul belum kembali. Kemudian Aarohi memberikan catatan dan meminta ia mengatakan pada Rahul bahwa Aarohi sudah berusaha mencoba menghubunginya berkali-kali. Saat Aarohi membalikan badan akan segera pergi dari apartemen Rahul, ia malah melihat Rahul dan Vivek yang baru saja masuk ke dalam apartemen dengan mobilnya. Mereka terlihat tertawa bahagia. Aarohi yang sudah keburu kecewa tanpa ia tahu apa yang terjadi terhadap Rahul sebenarnya. Aarohi kemudian pergi ke rumah kakaknya dengan berurai air mata.
Hatinya hancur karena sudah terlanjur percaya dengan Rahul. Ia meminta kakaknya mencarikan pekerjaan lagi sebagai penyanyi di kafe. Di adegan berikutnya, penjaga apartemen Rahul kemudian memberikan catatan milik Arohi kepada Rahul. Security juga mengatakan kalau dia beberapa kali menelponnya dan bahkan sempat berbicara dengan Vivek. Dengan penuh emosi, Rahul menghampiri Vivek dan melampiaskan emosinya sehingga terjadi adu mulut antara mereka berdua. Vivek lalu berusaha memberikan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Ia sebagai teman yang sudah sangat lama mengenal Rahul, hanya tak rela jika Rahul karirnya meredup. Padahal Rahul sudah banyak mengeluarkan karya-karya yang populer. Tapi Rahul yang sudah terlanjur marah, ia lalu mengakhiri hubungan kerja mereka. Ini adalah saat Rahul mencari keberadaan Arohi. Dia pun mendapatkan informasi kalau Arohi bernyanyi di satu acara. Di saat itu, Arohi sempat berusaha menghindar, bahkan ia kabur dari Rahul. Tapi karena kegigihan Rahul, ia akhirnya mau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Rahul menghilang selama lebih dari 25 hari. Singkatnya, keesokan hari, Arohi akhirnya menemui Paman Segal. Ia mendapat kesempatan untuk rekaman dan Rahul mengajarkannya bernyanyi dengan baik. Arohi mulai melakukan rekaman demi rekaman. Yang selanjutnya, hal itulah yang membuat dia menjadi terkenal. Arohi akhirnya masuk nominasi penyanyi India terbaik. Saat pengumuman kemenangan Arohi, Rahul sedang berada di sebuah bar. Di sana, Rahul bertemu dengan dua orang pria yang justru sedang membicarakan hal-hal buruk tentang dirinya. Yang Rahul lakukan, dia hanya menghampiri dua laki-laki itu. Lalu dia pergi. Bisa lihat kan bagaimana reaksi dua penggosip ini? Dengan penuh perasaan kecewa dan mungkin sedikit minder, Rahul lalu kembali ke apartemen. Ia kembali minum minuman kerasnya. Arohi yang tiba di apartemen bertemu dengan Rahul. Terjadilah perselisihan antara Arohi dengan Rahul. Hingga membuat Arohi pergi meninggalkan apartemen tersebut. Tapi Rahul sadar. Dia pun berusaha mengejar Arohi dan membawanya kembali ke apartemen. Di saat inilah mereka saling mengungkapkan perasaan mereka. Saling jatuh cinta. Kemesraan ini pun dimulai. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama. Suatu hari, Rahul bertemu kembali dengan Vivek. Mereka saling minta maaf dan akur kembali. Layaknya sahabat yang memang sudah lama tak bertemu. Rahul pun mengatakan ia ingin bernyanyi lagi. Betapa girangnya Vivek. Akhirnya ia mendapat kesempatan untuk melakukan rekaman lagi. Namun pihak produser berkali-kali mengkoreksi cara bernyanyi Rahul. Ia merasa produser tidak menyukai suaranya. Sehingga membuat Rahul mulai emosi lagi dan tidak ingin melakukan rekaman lagi. Arohi yang semakin terkenal, ia sedang menghadiri sebuah pesta. Saat itu Rahul yang datang berusaha merangsek masuk ke dalam pesta tersebut. Tapi ia dihadang oleh security. Beberapa momen akhirnya membuat Rahul marah. Ia mengatakan pada semua orang di pesta tersebut jika ia pernah mengeluarkan karya-karya yang bagus. Mengapa orang-orang bisa begitu merendahkannya saat ini? Melihat kejadian tersebut, Arohi begitu sedih. Kemudian Rahul mulai membuat kekacauan. Arohi berusaha menghampirinya dan menenangkannya. Tapi tanpa sengaja Rahul malah melukai Arohi. Rahul pun terkejut. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi dan kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, ia hanya bisa mengamuk dan memecahkan berbagai macam barang yang ada di hadapannya. Esok harinya Arohi menemui Rahul. Ia melihat pecahan kaca yang tertancap di kakinya Rahul. Ia berusaha untuk menolongnya. Namun Rahul masih emosi dan menyuruhnya pergi. Arohi menangis dan tetap berdiri di depan pintu dengan menjelaskan kecintaannya kepada Rahul. Rahul yang juga mencintai Arohi akhirnya luluh dan dia bahkan berjanji untuk tidak meminum minuman keras lagi.
Sampai suatu ketika, Rahul menemui Arohi di konser. Saat itu, ia bertemu dengan wartawan yang mencoba untuk mewawancarainya tentang hubungannya dengan Arohi. Tetapi Rahul tidak ingin melakukan hal tersebut. Sehingga membuat wartawan tersebut malah menjelek-jelekan diri Rahul. Wartawan itu mengatakan bahwa karena alkohol lah Rahul sekarang sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Dan masih banyak lagi kata-kata lain yang begitu memanaskan hati dan telinga. Rahul marah lagi. Ia berusaha menghajar wartawan tersebut. Kemudian ia pergi meninggalkan tempat itu. Kita beralih ke adegan berikutnya. Ini di saat Rahul sudah berada di kantor polisi setelah ia melakukan tindakan kriminal. Arohi berusaha untuk membantunya keluar dengan mencoba menyuap polisi dengan perhiasan-perhiasan yang ia gunakan. Saat Arohi keluar bersama dengan Rahul, mereka sudah ditunggu oleh media yang ingin meliput mereka. Sesampainya di apartemen, Rahul yang berada di dalam kamar pura-pura tidur. Tapi ia mendengar semua pembicaraan antara Arohi dengan Paman Segal mengenai kecintaannya kepada Rahul. Ini membuat Rahul berpikir dan termenung. Keesokan paginya, Rahul menghampiri Arohi yang masih tertidur. Ia mengatakan bahwa dia akan berubah. Dia juga akan menjadi Rahul yang berbeda. Arohi tentu sangat bahagia. Dan lihat adegan ini, mereka terlihat sebagai pasangan yang memang benar-benar ingin membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Saat Rahul keluar dari apartemen, Rahul yang penuh perasaan malu dan berkecamuk dengan dirinya sendiri, ia justru berdiri di pinggir jembatan. Rahul malah melakukan bunuh diri yang membuat Arohi dan semuanya hancur, kecewa, dan sedih. Arohi terus menyesalkan apa yang dilakukan oleh Rahul. Karena sedihnya yang begitu mendalam, ia mengatakan bahwa Rahul adalah laki-laki pengecut dan membanting semua foto-foto Rahul. Tangisannya semakin keras. Bahkan Arohi ingin berhenti untuk bernyanyi. Ketika Arohi sudah mulai berkemas, Vivek menemui Arohi dengan menjelaskan betapa Rahul mencintainya. Dan Vivek juga menjelaskan bahwa besar keinginan Rahul membuat Arohi menjadi penyanyi yang bagus dan meneruskan cita-citanya. Vivek terus berusaha mencegah Arohi. Akhirnya Arohi mau mendengarkan hal tersebut. Ia pun kembali fokus bernyanyi. Film Asyiki 2 ini diakhiri dengan adegan di atas panggung yang begitu megah. Konser tunggal Arohi. Sambil ia mengenang beberapa kenangannya bersama Rahul. Cuman bisa elus-elus dada, nyesek ya. Tapi mungkin buat yang sudah lebih dulu nonton film A Star Is Born, mungkin udah bisa mengontrol air matanya. Dan sebenarnya film Asyiki 2 ini muncul lebih dulu daripada A Star Is Born yang versi Bradley Cooper dan Lady Gaga. Ya udah deh, terima kasih ya yang udah nonton sampai habis. Tungguin beberapa film India yang seru, yahut, romantis, dan sedih selanjutnya. Masih di channel ini. Oke bro, oke sis. Stay healthy ya. Sampai jumpa. Dah.